Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari yang cerah ini. Kita bisa menikmati udara yang segar dan kita bisa bangun dari tempat tidur kita masing-masing dan kita bisa menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami masih bisa merasakan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Terima kasih pada pagi hari ini Engkau kembali membukakan mata kami sehingga kami dapat melihat dunia yang begitu indah. Sungguh besar apa yang Engkau miliki di alam semesta ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami telah kembali diizinkan menghirup udara yang segar serta tinggal di dalam dunia yang amat indah ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan bersiap untuk melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan kami untuk melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini terambil dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 20. Berbunyi demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini kembali berfokus kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pernahkah kita merasakan bahwa kehidupan rohani terasa kosong? Kita merasa sudah melakukan pelayanan setiap minggu, namun selalu merasa masih ada yang kurang dalam hidup kita. Sejatinya pelayanan adalah hal yang penting, namun pelayanan akan terasa kosong ketika kita hanya berfokus pada aktivitasnya dan bukan kepada Allah. Beberapa orang jemaat di Filipi mendapatkan teguran dari Paulus karena mereka lebih sibuk memikirkan hukum Taurat daripada ibadah kepada Kristus. Saat nas ini ditulis, Paulus mendengar bahwa jemaat di sana sedang berdebat tentang perlukah melakukan hukum Taurat atau tidak. Sebab beberapa orang di antara mereka masih melihat hukum Taurat sebagai suatu hal yang wajib dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Akhirnya, mereka lebih berfokus kepada perkara tersebut, sehingga mengabaikan ibadah kepada Allah sendiri. Ini yang Paulus sebut dengan Tuhan mereka ialah perut mereka dan perkara duniawi. Hal perut dan perkara duniawi ini terkait dengan hal puasa dan pantangan dalam hukum Taurat. Padahal, sebagai pengikut Kristus, hal semacam itu sudah bukan lagi yang utama. Jemaat seharusnya lebih memusatkan diri kepada Kristus dan karya penyelamatannya yang sudah membersihkan diri manusia yang hina dari dosa-dosa dan kesalahan. Hukum Taurat dan pelayanan merupakan dua hal yang sama penting.
Tetapi sebagai murid Kristus, kita harus terus berfokus kepada Tuhan, sebab Ia adalah sumber segala sesuatu yang kita lakukan. Mari kita kembali kepada hakikat pelayanan, yaitu bagi kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Dengan demikian, kekosongan rohani pun akan berkurang. Bahkan, kehampaan itu akan hilang karena diisi dengan kehadiran Kristus yang menganugerahkan kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, mari kita memohon ampun jika kita masih mementingkan rutinitas pelayanan. Mari kita meminta bimbingan Tuhan agar kita berdiri teguh di dalamnya. Dalam situasi apapun, kita dituntut peka terhadap perjumpaan dengan Allah. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah kami tetap berfokus hanya kepadamu saja. Dan ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering lalai akan Engkau dan sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami, dan kami siap untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami tidak tahu ya Tuhan akan apa yang terjadi sepanjang hari ini. Engkau lebih tahu daripada kami, maka dari itu kami hanya dapat memohon pertolongan dan penyertaan-Mu akan hidup kami. Berkati setiap jejak langkah kehidupan kami ya Tuhan. Lindungi kami dari segala mara bahaya, ciptakan suasana hati yang gembira, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang bersumber daripada-Mu. Dan jaga hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami hanya berfokus kepada-Mu saja. Semoga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, dan ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.